صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Masyaallah muslimin wal jamaah, Bapak Ibu Masjid Jami Baitul Mukhlasin, mudah-mudahan kita selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin dan berkenannya Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk dapat hadir melakukan aktivitas menjalankan ibadah fardu salat subuh berjamaah. Mudah langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dan kita curahkan ke hari junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap agar beliau di kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat berkurma. Insyaallah Allah tempatkan kita dekat dan berjauh dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum berjamaah Masjid Jami Baitul Mukhlasin, mudah-mudahan kita selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali kita sudah beberapa hari ini melakukan aktivitas berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dan itu adalah hal yang patut kita syukuri, karena bagaimanapun kita sebagai umat muslim belum tahu apakah kemudian ini adalah bagian dari Ramadan yang terakhir, atau kemudian menjadi Ramadan yang masih ada ke depannya. Kita juga kemudian terus berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkait tentang kemuliaan dan juga etos kerja di bulan suci Ramadan yang kemudian finalnya sebagai akhir daripada perjalanan kita, bagaimana ketika kita kemudian keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita bisa kemudian mendawamkan ibadah kita. Bagaimana kemudian ibadah kita ini bisa continue terus ketika kemudian kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan ini sangat kemudian. Namun sebelum itu Al-Fakir akan kemudian sampai menyampaikan terkait dengan fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan ini, agar kemudian langkah kita, ibadah kita, dan segala aktivitas kebaikan-kebaikan yang sedang kita usahakan ini kemudian akan semakin menjadi semangat, atau kemudian menjadi semangat kita untuk menjalankan itu semuanya akan kembali meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadail keutamaan yang kemudian kita bersama-sama tahu di bulan suci Ramadan ini, Allah berikan kita keutamaan. Salah satunya kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh beliau Sultan Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika kemudian beliau mengutip daripada keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan yang beliau tuangkan dalam kitab yang namanya Maqasidus Shaum. Di antaranya adalah salah satunya yang beliau tulis ada di Shaumi Fawaid. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Bagaimana kemudian orang-orang yang menjalankan aktivitas bulan atau puasa di bulan suci Ramadan itu, yang pertama adalah Allah angkat derajat. Terbukti ibadah puasa yang kemudian sedang kita jalani ini, itu tanpa kemudian kita sadar sudah menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita sadar kalau kemudian di luar bulan suci Ramadan ibadah kita itu barangkali agak sedikit kendor, tapi kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan yang awalnya kemudian barangkali sholat sunnah itu banyak yang ketinggalan, lalu kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan maka ibadah sunnah kita kemudian kita kerjakan, kemudian kita lengkapi di situ. Satu waktu ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhan, Inna Musa naja Rabbah. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Tuhan,
Ini menjadi bukti bahwa kemudian diangkatnya derajat orang-orang yang berpuasa terkhusus bagi umat Muhammadiyah, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Musa bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Allah Musa mengajukan satu pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, hal aqramta ahadan mithla ma aqramtani haitsu sma'tani kalam? Apa engkau kemudian pernah memuliakan salah seorang manusia yang kemudian salah seorang manusia itu kemudian diberikan anugerah sebagaimana kemudian engkau telah berikan anugerah kepadaku? Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, haitsu sma'tani kalam. Allah berikan anugerah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam mampu untuk berkomunikasi dengan Allah Rabbul Izzah. Lalu kemudian dijawab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, inna li ibadani, saya ini punya hamba-hamba, ukhrijuhum fi akhir zaman, yang kemudian saya akan keluarkan mereka nanti di akhir zaman, fa ukrimahum bi syahri Ramadan. Lalu kemudian saya akan muliakan mereka sebab bulan suci Ramadan. Bahkan ini menjadi sababiyah, menjadi sebab bulan Ramadan, lalu kemudian Allah akan muliakan mereka. Kata Allah kemudian meneruskan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, ini wa bainat, sesungguhnya saya dan di antara sab'una alfi hijab, ada 1.700 penghalang tatkala aku berkomunikasi dengan engkau Nabi Musa alaihissalam. Jadi kemudian ketika Allah berikan anugerah, Allah berikan keutamaan kemudian berupa Nabi Allah Musa dapat berbicara dengan Allah, tapi kemudian masih ada hijab penghalang antara Nabi Allah Musa dengan Allah Rabbul Izzah. 1.700 penghalang, 1.700 tembok yang kemudian menghalangi antara, membatasi antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shamat ummat Muhammadin, tapi kemudian tatkala umat Nabi Muhammad berpuasa, kemudian wajadut syafa'um, dan menjadi putih bibir-bibir mereka, wasfarat alwanum, dan menjadi kuning kulit-kulit mereka tatkala kemudian mereka sedang dalam kondisi berpuasa, arfa'u tilkal wujubi waqtal iftar, dan tatkala itu kemudian di saat umat Muhammad berbuka, arfa'u tilkal wujubi waqtal iftar, maka aku akan kemudian hilangkan, aku akan kemudian batasan-batasan yang menghalangi antara aku dan engkau Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuba liman atisha jamiduhu, maka beruntung orang-orang yang kemudian lapar hatinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atisha, lalu kemudian haus tenggorokannya untuk kemudian selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian selalu bertilawah, melakukan bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi kemudian meresapi, mengetahui makna disisikan luar daripada Al-Quran itu sendiri. Maka ini kemudian menjadi keutamaan yang kemudian disampaikan oleh beliau Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitab Maqasidus. Begitu kemudian kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, terkhusus kemudian untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di balik itu semuanya, ketika kemudian Allah berikan hal yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, tapi ada hal yang kemudian perlu kita perhatikan, di mana kemudian kita harus melihat bahwa etos kerja kita di bulan suci Ramadan ini justru tidak mengurangi apapun. Ketika kemudian barangkali semangat kerja kita ketika di bulan suci Ramadan itu kemudian menjadi ajang bagaimana kemudian kita berlomba-lomba, bersemangat untuk kemudian mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masuk pada bulan suci Ramadan, ada orang-orang kemudian yang menghembuskan omongan bahwa ketika di bulan suci Ramadan kita harus mengurangi aktivitas kita, mengurangi aktivitas duniawi kita, untuk kemudian memperbanyak aktivitas ibadah kita. Betul itu. Tapi kita tahu kemudian langkah kita dari rumah untuk kasbul halal, bagaimana untuk kemudian mencari sesuatu yang halal, itu adalah bagian daripada ibadah. Ini yang kemudian mencari, yang kemudian mencari kan kesalahan kita. Bagaimana kemudian ketika bulan suci Ramadan
maka kemudian semangat kerja kita, etos kerja kita kemudian semakin menurun kalau kemudian kita sedang menjalani misi puasa. Yang awalnya kemudian barangkali setelah subuh jalan, sudah jalan kemudian menuju tempat kerja, mencari kasab, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian masuk bulan puasa, dia berhentikan itu semuanya. Lalu kemudian dia tidak mencari sesuatu yang kemudian menjadi kewajibannya dan itu menjadi ladang ibadah buat diri. Masyaallah muslimin, jamaah masjid Jamiatul Muslimin yang mudah-mudahan kita selalu berdoa Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kemudian ketika kita ada di bulan suci Ramadan, kita berharap etos kerja kita, semangat kerja kita bukan hanya kemudian bagian daripada ibadah, tapi kemudian sesuatu yang menjadi kewajiban kita itu kemudian tidak kita kurangi sedikit pun. Bukankah kemudian kita tahu bahwa kemudian di bulan suci Ramadan ini banyak peristiwa sejarah-sejarah yang kemudian kita lihat. Bagaimana kemudian di tahun 2 Hijriah ketika kemudian kita tahu tatkala perang Badar dan bagaimana kemudian kaum muslimin ini mengalami kemenangan, di mana kemudian pasukan daripada kaum muslimin ini jauh lebih sedikit kemudian daripada kaum musyrikin saat. Padahal kondisinya kaum muslimin itu sedang dalam kondisi berpuasa, tapi kemudian tidak mengurangi rasa apapun dan kemudian tidak mengurangi etos kerja dari kaum muslimin saat itu. Bukankah kemudian kita tahu fakta sejarah kemudian kalau kita melihat bahwa bagaimana kemudian kaum muslimin itu kemudian menaklukkan Konstantinopel, bagaimana kemudian perang salib itu ada, itu kemudian terjadi di bulan suci Ramadan. Dan kemudian sama-sama kita tahu bahwa kemudian Indonesia bisa merebut kemerdekaannya ini juga kemudian sejarah mencatat ketika kemudian itu semuanya jatuh pada tanggal 9 Ramadan atau kemudian tepat di hari Jumat itu. Kita kemudian sama-sama tahu bagaimana kemudian usaha kaum muslimin ketika kemudian berada di bulan suci Ramadan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kemudian etos kerja yang ada ketika sampai pada bulan suci Ramadan. Ini yang kemudian menjadi catatan buat kita untuk kemudian mengarungi perjalanan di sisa bulan suci Ramadan ini, dan kita berharap di bulan Ramadan yang akan datang Allah masih berikan kesempatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu kemudian menjadi catatan agar kemudian kita tahu selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan ini kita bisa memudawamahkan ibadah kita. Ini penting barangkali Ibu Bapak. Karena kemudian kita tahu biasanya alhamdulillah kalau kemudian bulan suci Ramadan itu sholat tahajud kita nggak pernah ketinggalan. Bukan karena kenapa-napa, karena emang biasanya kita bangun sahur itu kemudian lebih awal. Alhamdulillah ada yang kemudian sholat tahajudnya banyak sampai 8 rakaat sholat tahajudnya. Sholat duhanya ada yang kemudian tiap hari 8 rakaat. Oh, baca Qurannya, tilawah Qurannya juga lumayan banyak banget. Sehari itu kadang-kadang bisa 6 juz, 5 juz, 10 juz. Insya Allah luar biasa. Bagaimana kemudian ketika bulan suci Ramadan ini kita bisa memanfaatkan momentum itu sangat baik. Ketika kemudian ibadah kita kerjakan satu persatu dengan sangat baik. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kita dan kemudian menjadi muhasabah buat kita. Ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, apa kemudian kita masih bisa memudawamahkan itu semuanya? Apa kemudian kita masih bisa mengkontinukan itu semuanya? Ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan di bulan suci Ramadan, apa kemudian kita masih bisa kerjakan itu di luar? Syaratnya yang kemudian Nabi sampaikan bahwa khairul umuri awsatuha, bahwa setiap perkara, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahan. Tidak kemudian kita kerjakan hari ini sholat tahajud 8 rakaat, kemudian besoknya off, kemudian besoknya lagi off, terus kemudian baru sambung lagi 3 hari kemudian kita kemudian mengerjakan sholat tahajud itu 8 rakaat atau sholat 8 rakaat misalnya. Tidak seperti bahwa kemudian Nabi sampaikan biar sedikit yang
kemudian istiqomah. Biar kemudian tiap hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, yang kemudian mudah-mudahan selepas bulan Ramadan kita juga kemudian masih tetap bisa terus melakukan ibadah yang sudah kita rutinitaskan di dalam bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin, astagfirullah. Ini kemudian jadi penting buat kita bagaimana pelan-pelan ibadah-ibadah yang kemudian pelan tapi pasti yang kemudian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini kemudian bisa kita manfaatkan. Bukankah kemudian baginda Rasulullah SAW ketika kita menjadi orang yang kemudian terus memudawamahkan diri, mengistiqomahkan diri untuk melakukan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu begitu banyak. Bagaimana kemudian ketika kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, berkomunikasi dengan Quran, bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan ini, tapi kemudian kita di luar bulan suci Ramadan. Kata Nabi, al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, kemudian untuk selalu bersama Al-Quran, untuk kemudian selalu istiqamah berkomunikasi dengan Al-Quran, maka kemudian jaminan yang kata baginda Rasulullah SAW, ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di hari kiamat dia akan kemudian bersama malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Buat orang-orang yang kemudian barangkali bacanya masih terbata-bata, nggak perlu berkecil hati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kemudian ada terus usaha, dorongan bagaimana untuk kemudian kita melaksanakan ibadah, kita manfaatkan momentum itu dengan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'attahu. Ketika ada orang yang kemudian baca Quran tapi kemudian dia masih terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi usahanya terus. Bagaimana kemudian usaha untuk memperbaiki bacaannya, untuk kemudian terus membaca Al-Quran. Kata Nabi, falah ajrani. Orang ini masih dapat 2 ganjaran, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ganjaran yang kemudian Allah berikan, ganjaran dari hasil usahanya dalam terus upaya dia membaca Al-Quran itu tadi dengan baik. Lalu yang kemudian yang kedua, pahala yang kemudian Allah berikan kepada umatnya ini. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'attahu. Maka kemudian yang Allah berikan adalah satu pahala lagi hasil daripada huruf-huruf Al-Quran yang kemudian huruf demi huruf yang kemudian dia baca di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini kemudian menjadi perhatian buat kita bagaimana kita berharap agar kemudian ibadah kita di luar bulan suci Ramadan ini nanti bisa kita mudawamahkan kembali. Ini menjadi penting. Yang terpenting adalah menjadi catatan yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi prediksi. Kalau saya sebutnya barangkali inilah apa yang kemudian Nabi sampaikan. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu itu kemudian bukan hanya hasil daripada teori, tapi kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu, itu adalah bagian daripada realita. Apa yang kemudian beliau sampaikan, kemudian beliau sudah saksikan. Dan kenyataannya adalah yang menjadi prediksi Nabi, rubba qa'idin hadzuhu min qiyamihi illa sahabu. Berapa banyak orang yang kemudian bangun malam, berapa banyak orang yang kemudian bangun malam, hadzuhu, nanti di akhirat dia cari pahalanya. Pahala saya mana ini? Ya Allah, saya udah banyak melakukan ibadah, tapi pahala saya bukan sahab. Tapi kemudian orang ini tidak dapat pahala apa-apa, kemudian dia cuma dapat begadangnya doang. Kenapa bisa begini? Kita kemudian tidak perhatiin berkaitan kemudian bukan hanya sekedar syarat dan rukunnya. Contoh misalnya sholat, bagaimana kemudian prediksi Nabi selanjutnya, saya ini ada nasi zaman yusalluna wa la yusallun. Akan datang satu masa pada manusia nanti yusalluna, mereka berbondong-bondong ibadah sholat, tapi kemudian ibadah sholat mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi sebab daripada itu semuanya? Bukan hanya sekedar syarat dan rukunnya, tapi kemudian ada hal yang perlu diperhatikan daripada itu. Apa itu? Syarat qabul sholat. Bagaimana kemudian kita memperhatikan syarat daripada keterimaan sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya bagaimana? Caranya kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan hati dan pikiran kita yang mata-mata karena Allah mencari Allah
hati kita untuk kemudian menghadirkan Allah dari mulai niat sampai kemudian salam. Itu kemudian menjadi titik poin bagaimana syarat keterimanya sholat di hadapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ya banyak sekali menjadi catatan. Banyak ya Pak ya, kalau sudah malam itu kadang-kadang kita melihat putra-putra kita, ya barangkali keluarga kita, itu banyak sekali kadang-kadang malam itu baru tidur jam 1, jam 2, jam 3. Bukan karena kemudian tilawah baca Quran, bukan. Tapi kemudian hari ini ada atau alat yang kemudian sudah merusak itu semua. Apa? Kita sama-sama tahu itu alat, ya HP, ya gadget dan lain sebagainya. Jadi barangkali menjadi catatan buat kita bagaimana kemudian mereka berbondong-bondong bangun ya ketika malam di bulan suci Ramadan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Al-Qudur bin Yabani Intas Sahal itu juga ada. Ini sudah menjadi prediksi nanti. Warubba sa'imin Al-Qudur bin Syami dan Ju'wal Abbas. Berapa banyak rubba sa'im, berapa banyak orang yang kemudian melakukan ibadah puasa, lalu kemudian nanti di akhirat dia cari pahala puasa. Kemana itu pahala puasa? Gak dapat apa-apa. Ingat Ju'wal Abbas. Kemudian kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia tidak perhatian itu bagaimana syarat kabulnya, syarat keterima puasanya itu tadi. Barangkali sah ya ketika kemudian dia tidak makan dan minum ketika dalam satu hari itu tidak makan dan tidak minum, betul sah puasa. Tapi kemudian ada hal-hal yang membuat pahala kita terkikis habis sampai kemudian ibadah kita tidak diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita cari itu kan. Kenapa? Ya karena kemudian kita pertama tidak bisa jaga lisan kita. Bagaimana kemudian hifdzul lisan wal jawarih anil masyru'iyyah. Bagaimana kemudian kita tidak bisa menjaga lisan kita. Kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang kemudian di luar dari syariat. Dan itu kemudian yang akan menyebabkan pahala kita terkikis sedikit sampai kemudian habis, dan kita akan nyari itu pahala kita di akhirat kelak, dan kemudian kita menjadi orang yang nauzubillah kita menjadi orang-orang yang merugi. Dan ini sekali lagi menjadi catatan penting buat kita dan muhasabah kita buat kita semuanya, agar kemudian kala selepas bulan suci Ramadan ini kita konsentrasikan diri kita betul-betul bahwa apa-apa ibadah yang kemudian sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini betul-betul kemudian bisa mudawamahkan, bisa jadi istiqomahkan ketika kita kemudian di luar bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah panggil kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan itu, keberkahan itu. Mudah-mudahan berharap semuanya amal ibadah yang kemudian sudah kita kerjakan dan akan kemudian kita kerjakan semuanya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maghfirah Allah kemudian turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya bermanfaat Allah wa ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.